Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara qulubal arifin wa ja'ala sakinatan fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasimu bihablillahil mubin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati syekhuna wa murabbi ruhina wa wasilatu bainana wa bainallah wa salatu nujur rahmatillahi alaina Sidi Syekh Ahmad sahibul wafat Juraribin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril izzati bisairil asma'i wa sifat. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'in wa huwa bikulli syai'in muhit. Yang mulia Guru Agung Pamarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Ashabal Fadilah, As-Satid, Ustadzat, Mubaligin, Mubaligoh, para pemangku manakib, imam khotaman bil khusus Sohibul Bait, pemangku manakib keluarga besar lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Pondok Sabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Pondok Sabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dari takdir, qudrah dan iradah Allah, melalui limpahan nikmat dari induk nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam tanggal 1 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu haflah mubarakah wal karomah, majelis manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta aulia Allah dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bulan Zulqa'dah atau 2 bulan terakhir di penghujung tahun, dari mulai sekarang sampai dengan nanti Zulhijjah, nanti masuk lagi dengan bulan Muharram, sampai nanti lagi selang beberapa bulan ada bulan Rajab. Itu adalah termasuk 4 bulan haram, yaitu bulan yang diharamkan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah, sesuatu yang tidak Allah perintahkan kepada kita atau larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan
masa-masa peperangan itu dihentikan terlebih dahulu, kekerasan dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka untuk bisa terpelihara dan terjaga kedekatan kita kepada Allah melalui dekatnya kita kepada sesama kita. Maka oleh karenanya banyak referensi yang menyampaikan tentang kedekatan kita kepada Allah itu melalui kedekatan kita terhadap sesama kita. Inti induk utama kedekatan kita kepada Allah melalui kedekatan kepada sesama kita yaitu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kita kepada sesama kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Karena yang menjadi indikator utama terbukanya pintu keberkahan dari Allah, terbukanya pintu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada di dalam ridhonya kedua orang tua kita. Orang tua itu ada dua. Ada orang tua yang disebut sebagai orang tua durian atau orang tua kandung, yang melahirkan kita, yang memelihara kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita. Ibu bapak kandung kita, durian, keturunan. Yang kedua ada orang tua secara ruhiyat. Orang tua ruhiyat itu adalah orang tua juga yang mengurusi urusan ruhani untuk bisa kembali kepada Allah, usul ilallah, liko ilallah, dalam kondisi ruh yang semula Allah ciptakan dengan kondisi fitrah dan ma'rifat kepada Allah. Jadi ada orang tua secara duriat, orang tua kandung kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang mengasuh kita sampai kita tadinya tidak tahu apa-apa menjadi banyak tahu apa-apa. Yang kedua ada orang tua secara ruhiyat, yaitu yang mengurusi urusan ruh. Orang tua yang membimbingkan, mengajarkan, meneladankan, ya, mengantarkan bahkan sampai kepada Allah atau wusul, bahkan bisa liko. Apa itu liko? Bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pelanggaran yang tidak berkenan di hati kedua orang tua kita, maka otomatis Allah pun tidak akan ada ridhonya. Karena ridho Allah biridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau kita punya persoalan atau permasalahan terkait membuat orang tua kita tersinggung, membuat orang tua kita sakit hati, membuat orang tua kita terkhianat dengan kelakuan kita, itu akan menjadi hijab, Pak. Turunnya keberkahan, ridho dan rahmat Allah. Makanya jangan salah kalau kita doa udah sekian banyak doa munajat, wirid udah sekian banyak wirid, ijazah udah kita dapatkan dari sekian banyak ijazah doa, juga apa namanya itu puasa, sholat sunnah dan lain sebagainya sudah kita lakukan, tapi kok kenapa tidak sampai ke wilayah mustajabah? Kok kenapa nggak terasa kabul? Kok kenapa hidup kita malah lebih sulit daripada kesulitan sebelumnya? Ini kita muhasabah, kita evaluasi dalam diri kita.
sudah pasti salah satu di antara sebabnya di antara kita sebagai anak belum islah dengan kedua orang tua kita. Jadi harus islah dulu kita dengan kedua orang tua kita. Karena mungkin dulu orang tua kita memerintahkan kita, nyuruh kita belajar, kitanya nggak mau. Orang tua bilangin kita, nasehatin kita, kitanya ngelawan. Orang tua kita nyuruh kita ngaji, kitanya nggak pernah mau ikut perintah untuk mengaji. Disuruh sekolah, berangkat dari rumahnya mah cuman sampai gerbang sekolahan doang. Itu khianat itu kepada kedua orang tua. Seperti merugikan orang tua, tapi sebenarnya yang dirugikan itu diri kita sendiri sebagai anaknya. Orang tua mah nggak rugi, yang rugi adalah kita. Makanya ada bahasa, ya Allah, ya dulu kalau nurut sama bapak, mungkin saya nggak akan begini. Ya pernah nggak ada dengar bahasa gitu? Dulu kalau nggak karena nurut nasihat ibu, mungkin hidup saya nggak akan seperti sekarang. Dulu coba kalau saya nurut kata orang tua, ikut ngaji, sekolah biar benar, mungkin saya tidak akan punya derajat atau kedudukan dalam kehidupan serendah ini karena saya tidak memiliki kapasitas ilmu yang sempurna. Ada nggak kira-kira penyesalan seperti itu atau bahasa seperti itu? Nah, ini adalah salah satu sebab Bapak Ibu tertutupnya keberkahan dari Allah, maka efek dari kehidupan dunia kita terhalang dari kesejahteraan. Ini bukan kata saya. Siapa yang menyampaikan? Ahli di bidang ilmu tasawuf, orang yang soleh. Karyanya juga banyak, yaitu siapa? Syekh Ibni Matoillah As-Sakandari. Dalam kitab Hikam beliau menyampaikan sebab utama sulitnya datang keberkahan dari Allah, hidup kita terasa susah, banyak masalah, dirundung dengan kedukaan, itu salah satu di antara indikator sebabnya adalah khianat, kita punya dosa kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana caranya? Beliau memberikan solusi. Apa solusinya? Kalau buat orang tua yang orang tuanya masih ada, untuk anak yang orang tuanya masih ada mah gampang. Datang kedua orang tua kita, ke bapak, ke ibu, kita sungkem, kita sujud, kita minta maaf, ibu, bapak, ampuni saya, maafkan saya. Tolong ampuni dosa dan kesalahan saya atas khianat saya kepada bapak dan ibu sejak dari akhir balik sampai sekarang. Itu orang tua pasti Pak Bu seneng dengarnya, haru dengar ngelihat anak minta maaf, pasti keluar itu doa nanti merupung, keluar apa itu air matanya, mendoakan dan memaafkan kepada kita. Terbukalah ridho dari orang tua, otomatis ridho Allah pun akan terbuka. Maka akan terbuka hijab penghalang sebab sulitnya kita dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang sekarang ini. Pantes doa enggak ijabah, pantes wirid ya apa namanya tumpul enggak tajam. Nah itu salah satu di antaranya. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia. Nah ini repot. Bukannya kita datang ke makam terus sesegukan nangis di situ ngusel-ngusel ke makam, bukan seperti itu. Tetapi ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka islah kepada kedua orang tua. Karena yang menjadi sebab islahnya kita kepada kedua orang tua kita, kelak di hari akhir, kelak di akhirat kita akan dapat syafaat dengan kita islah melalui kepada kedua orang tua kita.
Jadi yang namanya syafaat atau pertolongan yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya itu diturunkan kepada indikator utama sababiyah, sebab wasilah turunnya pertolongan atau syafaat dari Allah. Yang pertama tentunya induk syafaat Rasul yang punya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keduanya dari mereka orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah turunnya kita ke dunia, lahirnya kita ke dunia, yaitu kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu ada dua, tadi sudah saya sampaikan, yang ngurus urusan lahiriah, juga yang ngurus urusan ruhaniah. Maka bentuklah keyakinan yang disebut dengan level hakul yakin kepada yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah atau jembatan perantara turunnya syafaat. Yang paling dekat aja dulu, karena kepada Rasul mah jauh, Pak. Kita tidak hidup di masa beliau, tidak kita juga mengalami perjalanan kehidupan dengan berdampingan bersama Rasulullah. Jangankan dengan Rasulullah, mungkin dengan para sahabatnya juga nggak pernah. Mungkin ada di sini yang pernah mengalami masa sahabat, ada nggak? Enggak lah, sama berarti sama saya udah. Kepada Rasul jauh, kepada sahabat jauh, tabi'in ada, masih jauh juga. Aulia is-solihin, para kekasih Allah, orang-orang yang soleh, ada nggak? Ada nggak? Ada, alhamdulillah. Kita hidup di akhir zaman sekarang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan salah satu aulia Allah, salah satu aulia is-solihin, orang tua kita yang membimbingkan ruhaniah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melakukan islah secara lahiriah dengan orang tua secara duriyat, yaitu orang tua kandung kita, dengan kita melakukan 3 hal. Apa? Yang pertama, ini dalam rangka kita ingin mendapatkan syafaat. Coba sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya nih. Kira-kira di sini ada yang mau dapat syafaat nggak sih? Bapak-bapak, saya tanya Pak, ada yang mau dapat syafaat nggak dari Allah? Ada yang mau dapat syafaat dari Allah? Ada yang mau? Mau semua ya? Bu, mau nggak Bu dapat syafaat dari Allah, Bu? Mau Bu dapat syafaat dari Allah? Mau ya, semuanya mau, sepakat dapat syafaat, dapat pertolongan dari Allah. Karena kita dengan Allah itu jauh, dalam arti banyak hijabnya, banyak penghalangnya. Juga kita dengan utusannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga jauh, dalam arti hijabnya. Maka kita cari yang dijadikan oleh Allah, wabtaghu ilaihi wasilah. Upayakan kita berada di dalam perantara, wasilah kita menuju ridho dan rahmat Allah. Yang terdekat siapa? Orang tua. Bagaimana caranya untuk kita islah kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, kata beliau Syekh Ibni Matoilah, adalah dengan kita berusaha, berupaya dan berjuang menjadi hamba Allah yang soleh. Bisa gak kira-kira? Gampang apa susah? Bisa Pak, insya Allah. Gampang atau susah? Insya Allah gampang, tapi agak sedikit sulit. Mana salah satu di antara caranya? Berjuang, berupaya untuk menjadi hamba Allah yang soleh, yaitu dengan kita hadir di majelisnya para aulia Allah. Hadirnya kita di majelis aulia Allah, duduk bersimpunya kita di majelis aulia Allah, apapun namanya itu majelis, manakib,
khotaman, zikir, taklim, sholawatan, duduk kita aja di majelisnya itu sudah termasuk upaya usaha berjuang kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang karena kita berada di dalam hirqah, di dalam tempat, yaitu tempat yang diisi oleh orang-orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah An-Nur ayat ke-36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Jadi kita hadirnya di majelis ini, duduknya kita di majelis ini, sajak niat wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Maka gabungkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang ahli di bidang ibadah. Kira-kira kita ahli nggak sih di bidang ibadah? Ahli nggak kita di bidang ibadah? Aduh, bukan ahli lagi Pak, jauh dari kata ahli. Banyak sholat yang wajib, yang fardu, ya sama kita keliwat, telat, bahkan mungkin bisa dibilang ghaflah atau lalai dalam sholatnya. Tapi kita upayakan menggabungkan diri kita bersama dengan orang yang ahli ibadah, maka kira-kira kita akan terbawa atau tidak dengan ibadahnya? Terbawa. Yang pertama, berusaha, berupaya dan berjuang menjadi hamba Allah yang soleh dengan cara hadirnya kita di majelis orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, mereka aulia Allah. Apakah ini termasuk perjuangan? Iya, emang enggak? Coba tadi mau berangkat hujan, nunggu dulu hujan reda, perjuangan bukan itu? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang sudah rapat berusaha untuk meleburkan dirinya bersama dengan mereka yang sudah lebur bersama dengan Allah. Itu perjuangan bukan? Perjuangan luar biasa. Karena kenapa disebut perjuangan? Karena terkait dengan perlawanan kita kepada hawa nafsu kita. Hawa atau keinginan nafsu diri kita cenderung kepada yang selain Allah. Enaknya jam segini dikasih hujan, hawanya adem, badan lagi capek, ngapain? Tapi kok kenapa masih ada di tempat seperti ini? Makanya terlihat nampak sedikit secara pandangan bashar, tapi terlihat banyak secara pandangan basiroh dalam qalbu kita. Karena yang hadir bukan saja yang nampak secara lahiriah, yang tidak nampak secara pandangan mata bashar, itu hadir mereka aulia Allah. Karena ini adalah majelisnya Sultan Auli, rajanya para kekasih Allah. Siapa? Syekh Abdul Qadir. Kira-kira kalau rajanya datang, punggawa-punggawanya datang nggak Pak? Komandan panglimanya datang apa enggak? Prajuritnya datang apa enggak? Keluarganya hadir atau tidak? Alhamdulillah. Satu. Ini maksudnya Pak, saya hanya ingin memberikan kekuatan motivasi bab keyakinan. Karena yakin itu ada 3 levelnya. Pertama ilmu, saya yakin di sini ilmunya sudah mapan. Karena sering menghadiri kajian-kajian keilmuan. Lalu yang kedua, yakin secara pandangan, penglihatan, ya, secara fisik. Dari ilmunya ada, yakin dengan ilmunya. Ada yang kedua, ainul yakin, dari secara lahiriah pandangannya, pemahamannya, penglihatannya, ya, wawasannya, pengetahuannya. Nah ini yang ketiga nih yang paling penting, hakul yakin. Nah kita harus hakul yakin, benar-benar dari pandangan keyakinan kita,
dari penglihatan ilmu kita, wawasan kita, pengetahuan kita, sampai ke level hakul yakin kepada apa yang sudah diberikan, dicontohkan, diajarkan, bahkan diijazahkan amaliyah mereka aulia Allah kepada kita untuk bisa sampai wusul dan liko illallah. Melalui apa? Majelis mereka yang kita hadiri pada saat-saat sekarang ini dan seterusnya. Ini pilihan semua, karena nggak semua sanggup, nggak semua bisa. Tadi saya bilang kalau kata nafsu, kalau bahasa nafsu, bahasa hawa, keinginan, hasrat, cuaca kayak gini mah mending murungkut, merengkol gitunya. Di rumah, aduh kalau enggak ya minimal capek-capek pulang kerja habis mandi segala macam, dina buruan depan rumah duduk santai, cikopai ayah, samsai ayah, diuk bari ngageledai, play itu nafsu. Tapi kalau nafsu dibawa ngaji, Pak, perjuangannya luar biasa. Saya jauh-jauh dari Nederland, singgah dulu di Duren Sawit, bisa sampai ke sini. Cilengsinya udah mulai mau ke arah Jonggol lagi, tepatnya si Wakwau kali ya. Tuh. Tapi karena memang sudah diberikan kekuatan kemampuan Allah, sudah ada kudrah dan iradah Allah, sudah ada takdir Allah, sajak niat ingin islah kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, supaya kita dapat syafaat dari Allah, supaya kita dapat kelancaran nanti ketika kita berada di alam akhirat, di yaumul kiamah, dunia hidup berkah, lancar penuh dengan rahmat Allah. Maka inilah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Lalu apa yang kedua? Yang keduanya adalah mendatangi kerabat, keluarga, sanak, famili, handai tolat atau sahabat dari orang tua kita yang sudah berpulang, meninggal dunia. Siapa? Misalnya kalau kakaknya berarti uak, kita datengin uak kita. Adiknya mungkin kalau kita sebut misalnya mamang, kita datengin mamang kita. Atau mungkin ada sahabat, wah pernah saya dibawa sama ibu saya, sama bapak saya main kemana? Ke Taman Buah Mekarsari, ada perumahan di situ, tinggal sahabat bapak saya. Datengin Pak, silaturahim, sajak niat, jangan macam-macam niatnya. Islah untuk orang tua kita, supaya kita diberikan kemudahan urusan dunia sampai dengan akhirat. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga ini kalau kata bahasa nabinya atau bahasa Rasul Muhammad SAW, dengan kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat 2 kali salam, yang disebut dengan sholat sunnah unsil qabri. Apa? Sholat sunnah unsil qabri. Nah ini bab tentang sholat sunnah unsil qabri ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang disebut dengan kitab Nihayatul Zain. Nama kitabnya Nihayatul Zain. Itu fadilah dari melaksanakan dengan kaifiyah daripada pelaksanaan sholat sunnah tersebut itu diterangkan oleh beliau. Pertama, niatnya. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatan li unsil qabri rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat untuk bapak, selesai 2 rakaat untuk ibu. Orang tua juga ada orang tua kandung, ada mertua. Makanya 4 rakaat 2 kali salam, yang 2 rakaat ya, yang 2 rakaat salam pertama itu untuk orang tua kandung kita, bapak sama ibu kita. Yang masing-masing 2 rakaat, jangan digabung. Bapak kandung 2 rakaat selesai, bangun lagi, ibu kandung 2 rakaat selesai. Lalu yang kedua, mertua kita ya, sholat sunnah lagi, berdiri lagi 2 rakaat untuk bapak mertua kita. Selesai 2 rakaat, bangun lagi untuk ibu mertua kita.
Apa yang dibaca selesai bacaan Fatihah surahnya? Yang pertama ayat kursi 1 kali, yang kedua Al-Insyirah 1 kali, dan yang ketiga suratul Ikhlas 11 kali. Kapan waktunya? Nah ini Pak, saya tertarik dengan yang ketiga ini nih, tentang sholat sunnah unsil qabri. Ada kesamaan yang dibimbingkan, diajarkan, dicontohkan oleh guru agung kita, pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Buka buku panduan tentang amaliyah ibadah, ada di situ. Tapi namanya bukan unsil qabri. Sama pelaksanaan waktunya, yaitu selesai sholat maghrib. Bedanya kalau kita sebelum melaksanakan sholat sunnah unsil qabri, disebutnya di situ namanya sholat sunnah birrul. Nah, ada nggak sholat sunnah birrul walidain? Ada ya. Setelah kita melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Terus apa lagi? Awabin. Terus apa lagi? Taubat. Terus apa lagi? Lifdil iman. Terus apa lagi? Birrul walidain. Yang terakhir, yang keenam, syukrun nikmat. Jadi 6 kali salam 12 rakaat. Alhamdulillah. Nah itu Pak maksudnya kenapa pangarsa Abah nitipin ajaran amaliyah kita, selain daripada zikir banyak sholat sunnahnya. Salah satu diantaranya di situ ada sholat yang disebut dengan bahasa nabinya itu unsil qabri. Beliau menyebutnya itu sholat sunnah birrul walidai. Kalau beliau Syekh Nawawi dalam kitabnya disebutkan bacaan setelah ba'da Fatihahnya ada beberapa surah yang dibaca. Kalau kita pangarsa Abah tidak ingin memberatkan karena khawatir takut kita nggak hafal. Kan tidak menutup kemungkinan ayat kursi. Ada nggak kira-kira yang nggak hafal ayat kursi? Ada nggak kira-kira? Ada. Ayat kursi yang gimana Pak? Nah itu ya, yang tahu, yang udah hafal tahu disebutkan. Nah akhirnya sekarang jadi tahu nih, yang belum tahu ayat kursi teh eta geuningan anu minang dibaca. Lalu yang kedua surah Al-Insyirah. Ada nggak yang hafal surah Al-Insyirah? Apa surah Al-Insyirah? Ah eta geuningan alamna Al-Ikhlas. Ah eta mah kulhu. Ya, tuh. Tapi beliau hanya cukup dalam buku bimbingan surah apa? Ba'da Fatihah pertama Pakul Yadi jeung Pakul Hudi. Nah, tapi ada suratul Ikhlasnya, ada nggak? Ada. Kan sekali ba'da Fatihah kulhu ya di rakaat terakhir. Ba'da Fatihah suratul Kafirun, ya Al-Kafirun 1 kali. Yo, alhamdulillah. Jadi dalam rangka kita islah kepada kedua orang tua, ternyata Hadratus Syekh Guru Agung Pangarsa Abah Anom begitu apik. Makanya dalam tanbih ada kudu apik tilik jeung pamilih karena jalan anu ditempuh. Nah, paham gak kira-kira tuh bahasa Sunda? Ada nggak orang Sunda di sini? Paham lah ya. Kudu apik tilik jeung pamilih karena jalan anu ditempuh. Susah ada di Indonesia ini, tanbih yang di Indonesia ini itu bahasa globalnya. Ya, supaya kita benar-benar apik dalam bahasa Jawa hampir sama kayaknya apik. Tilik hati-hati ya. Apa sih apik, tilik jeung pamilih. Jadi harus benar-benar kita berhati-hati dalam menempuh perjalanan yang ditempuh secara zahir dan batin. Jangan sampai ucap kita, langkah kita, perbuatan kita, perilaku kita menyinggung perasaan orang, apalagi kepada kedua orang tua kita. Tuh udah jelas ada di warning lagi dalam tanbih. Bahasa lain dari tanbih itu apa? Tahdir. Tahdir itu rihting, lampu sen, lampu kuning. Lampu kuning itu lampu apa Pak? Lampu peringatan. Jadi harus hati-hati.
Kita harus ada peringatan, ada lampu kuning, harus hati-hati dalam perjalanan. Begitu ada lampu kuning harus hati-hati kita. Ada lampu peringatan. Apa yang harus kita peringatkan, yang harus kita peringati, yang harus diingat dalam diri kita, yang harus tandih dalam perjalanan kehidupan kita, sudah jelas dipaparkan oleh beliau. Tadi dibaca dalam Amaliyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirran nurani, di antara 4 rangkaian amaliyah manaqib. Nomor berapa tuh? Dalam amaliyah manaqib nomor berapa? Nomor 2 setelah Al-Quran. Ketiganya apa? Tawasul. Habis tawasul yang keempat apa? Manqobah. Tuh. Jadi dalam rangka islah kita kepada kedua orang tua kita, itulah yang menjadi poin utama untuk membuka pintu langit dari keberkahan Allah, ridho Allah, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan turunkan syafaatnya melalui mereka-mereka yang terdekat dengan kita, yang dijadikan oleh kita sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu lagi, harus hakul yakin kepada siapa yang dijadikan oleh Allah wasilah, jembatan perantara kita menuju rahmat ridhonya Allah, sehingga Allah berkenan memberikan syafaat kelak di yaumul kiamah sampai dengan di alamul akhirah. Alam akhirah itu artinya alam terakhir, jadi udah nggak ada lagi Pak, diisi dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang tidak ada pergantian season, abadan abada selamanya. Kalau kita senang-senang terus, nggak ada susahnya. Kalau kita bahagia-bahagia terus, nggak ada sedihnya. Kalau kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, ya terus dia akan dapatkan, tidak akan mendapatkan kegelisahan atau kebingungan. Begitu juga sebaliknya, naudzubillah, kalau kita mendapatkan kesusahan terus susah. Pertanyaannya, kita pengen senang, pengen susah di kehidupan berikutnya. Pengen senang, pengen susah? Senang. Pengen sejahtera apa pengen melarat di akhirat? Raihlah wasilah atau perantara menjadi sebab turunnya keberkahan ridho dan rahmat Allah melalui mereka-mereka yang dijadikan perantara terdekat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, itu baru yang pertama Pak. Ini udah jam 10:30 kurang 2 menit, nasi udah dingin. Belum masuk kepada metode yang kedua. Metode itu cara, bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang berdasarkan daripada tuntunan, bimbingan, dan ajaran dari pengarsa Abaan Om Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Saya kasih bocoran aja dulu, kisi-kisi. Insya Allah next time kalau ada waktu lagi, kalau ada kesehatan dan kesempatan, saya bisa hadir lagi, kita akan buka kisi-kisi itu. Yang pertama, saya buka kisi-kisinya aja dulu. Di dalam surah Al-Baqarah ada 3 ayat. 183, 185, 186. Itu kisi-kisinya. Yang dijadikan tujuan sentral utama atau indikator utama, target dari Allah untuk kita selama kita digembleng di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh yang lalu. Makanya habis Ramadan ada bulan apa? Habis Ramadan ada bulan apa namanya Bu? Syawal. Artinya Syawal apa? Syawal artinya apa? Peningkatan. Kalau kata bahasanya Paripaan mah progres, peningkatan. Jadi supaya ada progres, ada peningkatan, ada Syawal setelah Ramadan,
dia bisa mencapai 3 target utama dari Allah untuk kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, 185, 186. Ini udah sangat familiar, Pak. Ambil ujungnya aja. 183 la'allakum, 185 la'allakum tashkurun, 186-nya la'allahum yarsyudun. Tuh, targetnya itu. Dan Allah juga nggak sekedar memberikan target, tapi Allah juga kasih tahu caranya supaya bisa jadi orang yang bertakwa, supaya bisa jadi orang yang pandai bersyukur, juga supaya jadi orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. La'allahum yarsyudun, pasti la'alla itu litahqiq, kamu jadi tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Yarsyudun diambil dari kata arsada yursidu irsyadan, fahuwa mursidun, berarti la'allahum yarsudun, tergolong orang-orang yang bermursyid, orang-orang yang mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah melalui mereka-mereka yang irsyad, yang langsung dibimbing oleh Allah. Orangnya disebut alhamdulillah. Kira-kira kita udah dapat belum yang 186 ini dalam Al-Baqarah tadi? Udah dapat belum? Udah, Pak, bukan insya Allah lagi, udah. Siapa mursyid kita? Nah, itu Pangersa Abah Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jangan salah. La'allahum yarsyudun, pasti kamu tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ai orang-orang yang bermursyid kepada mereka yang irsyadullah, yang langsung dibimbing oleh Allah. Melalui apa? Dzikir. Dzikir yang mana? Dzikir yang diucapkan, dzikir yang ditanamkan. Apa bentuk aplikasi amaliyah mingguannya? Khataman. Apa bulanannya? Manakib. Apa tahunannya? Sholat sunnah dan ziarah. Ziarah yang paling utama adalah menziarahi dulu kedua orang tua kita sebagai bentuk islah kita supaya kita mendapatkan kemudahan, keberkahan, ridho dan rahmat Allah, lancar urusan dunia sampai dengan akhirat. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diberikan oleh Allah jalan sebagaimana mereka orang-orang yang istiqomah, yang mudawamah, sehingga akhir hayat kita ending husnul khotimah, ruh menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun singkat dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi